Ini sepedaku, ini setup kalau kita berangkat kerja teman-teman. Jadi aku juga pakai produk Thule, nggak hanya yang stroller bayi, tapi juga buat tas kayak gini ya. Ya ini praktis banget, tahan air. Ya kita ini di daerah di dekat gereja Elizabeth. Daerah sini itu ada air mancur ya teman-teman. Dihiasi oleh karyanya Tangley. Itu orang Basel yang cukup terkenal ya. Jadi karyanya itu adalah produk-produk dari sebenarnya produk sampah yang diolah sedemikian rupa menjadi karya seni teman-teman. Dan ini air mancurnya yang kalau musim dingin itu biasanya airnya membeku teman-teman. Oke, yaudah aku pulang dulu ya. Halo teman-teman semua, balik lagi bareng aku si Arif Sapata di edisi ke-26. Dan kita sekarang ada di tempatnya Mbak Lina. Say hello tuh Mbak Lina. Halo. Mbak, gimana Mbak? Udah banyak banget yang ngontak Mbak Lina mau ini kan? Banyak. Mau ngirim barang kan? Ngirim barang, banyak yang mau ngirim barang, tapi nggak jelas maksudnya, nggak ada barangnya, fotonya, jadi kurang jelas keterangan. Mendingan sampel, kirim sampel aja. Nanti kalau misalnya bagus, Mbak Lina ambil gitu ya, kalau Mbak Lina suka ya. Terus coba bisa diceritain sedikit nggak sih Mbak, apa aja barang yang nggak boleh diimpor ke sini sih? Kata kayak kan kemarin kopi yang udah di roast ya, udah di roasting ya. Itu nggak boleh ya. Apalagi yang kira-kira bahan makanan terutama daging itu sama sekali nggak bisa. Daging olahan nggak boleh? Nggak bisa. Kayak misalnya abon gitu? Nah itu dia kemarin dapat beritanya begitu. Nah, tapi aku belum pernah coba, cuma dapat informasi. Oh gitu. Mungkin coba. Tapi kalau bahan makanan kita kan nggak jual di sini. Ya lebih baik yang kering-kering aja ya. Iya lebih baik ya barang-barang yang seperti handicraft begini lebih gampang. Nggak ada kadaluarsa. Betul. Kalau kayu kayak gini ada ininya nggak? Ada peraturannya nggak? Ada sangat. Oke, berarti ada kayak semacam sertifikasinya Mbak ya? Sertifikasi dengan izin ekspor. Oke. Jadi mungkin bisa kirim ke alamatnya Mbak, ke toko ini ya Mbak ya? Iya. Kalau mau kirim barang ya, pakai apa biasanya FedEx, TNT ya. Jadi buat sampel nanti jadi follow Instagramnya Rumah Indonesia biar tahu jadwalnya Mbak Lina ya. Oke, kita tur sedikit tokonya Mbak Lina. Lihat ini, singkat aja ya teman-teman ya. Jadi bahkan ini nih, ini dipakai buat hiasan, laku juga ya dan bagus sekali. Ini kerajinan tangan. Ya sebegitunya, seperti ini maksudnya barang-barang yang ada di sini. Simon ini teknisinya Mbak Lina nih. Jadi kalau ada masalah teknis, Simon yang bantuin ya. Baik-baik nih. IT support. Oke. Ciao. Ya, makan dulu teman-teman. Jadi makan kecil kayak gini karena kita tadi nggak makan siang. Halo teman-teman, akhirnya kita keluar lagi ya malam-malam. Aku jalan-jalan keluar karena tadi perutku penuh, makan malamku kebanyakan ya, jadi aku butuh jalan-jalan keluar. Ya ternyata udah jam 10:30 teman-teman. Dan suhu udaranya 1 derajat ya. Dan aku sekarang lagi berada di depan toko barang-barang antik teman-teman. Lumayan banyak ya toko-toko seperti ini. Dan di situ ada cincin yang aku cukup suka juga ya. Bentuknya keren, tapi kayaknya kebesaran buat aku. Ya suasana malam hari. Dan di depan kita itu kampusku dulu, Universitas Basel ya. Biasanya kalau sebelum masa pandemi ini itu masih ada yang belajar teman-teman sampai sekarang tuh ya di lantai pertama itu. Ya ini suasana bulan Desember, deket-deket waktu Natal ya. Dan suasana seperti ini sebenarnya kalau misalnya kita masih single ya, dulu waktu aku masih zaman kuliah gitu, itu sebenarnya agak kurang suka aku ya, karena banyak teman-teman kita yang pulang kampung. Dan karena aku biasanya pulang kalau ke Indonesia itu kalau Lebaran ya, jadi Natal aku stay di Eropa itu, jadi kita sendiri ya biasanya ya. Dan ini aku yang nggak suka sebenarnya. Tapi setelah punya keluarga gini jadi asik sih, malah nggak kesepian kita ya, penuh lampu-lampu ya teman-teman.
Walaupun sepi kayak gini masih ada bus yang beroperasi ya. Dan lihat busnya itu kosong teman-teman. Jadi walaupun kosong mereka tetap ngikutin schedule-nya ya. Oh ya, ini fasilitas baru di Kota Basel. Mobil yang cukup hanya buat satu orang teman-teman. Bingung sih kategorinya, apakah ini mobil, apakah bemo, motor. Kalau musim dingin kayak gini lebih asik pakai mobil kecil kayak gini ya daripada harus pakai misalnya tuh apa ini skuter. Ya kembali ke Marktplatz teman-teman, yang sangat-sangat sepi sekali ya. Hanya ada 1, 2, 3, 4 orang aja, 4 orang di sekitar kita. Dan ini pohon Natal yang setiap tahun selalu ada di sini. Ya walaupun sepi kayak gini teman-teman, tram itu beroperasinya lihat ya waktunya 3, 4, 6, 7, 9 menit. Jadi walaupun sepi kayak gini, waktunya tuh deketan gitu ya. Nggak perlu nunggu lama sampai datang. Nah ini udah datang nih. Ya teman-teman, jadi tema video kali ini sebenarnya cuma mau jawab Q&A ya. Jadi kemarin aku sempat posting di story Instagramku, ngajak kalian untuk bertanya. Ya langsung aja ya, pertanyaan pertama, apakah kegiatan ibadah di tempat kerja misal sholat dalam Islam dapat dimaklumi saat bekerja di negara Swiss maksudnya ya? Tergantung tempat kerjanya. Kalau kalian kerja di kantor misalnya itu nggak masalah sama sekali ya, karena kalau kita mau sholat kan hanya butuh break 5 menit aja. Dan kalau di kantorku misalnya ada fasilitas kamar, ruangan gitu yang bisa dipakai bebas oleh pegawai untuk istirahat, jadi ya kita bisa sholat di situ gitu kan. Tergantung kota juga sih, apalagi Kota Basel itu termasuknya sangat toleran ya untuk hal itu. Kayak di Kota Basel ini masjid aja ada 4 yang aku tahu ya minimal gitu. Jadi mereka sudah sangat terbiasa dengan orang Islam sebenarnya. Oke, pertanyaan kedua dari B. Tuhang. Di Swiss main saham nggak bang? Apa di Indo juga ikut main saham? Dulu aku sempat main saham di Indonesia waktu aku masih zaman kuliah ya. Jadi waktu masih belajar entah kapan gitu, kalau nggak salah 1 tahun setelah aku main saham itu aku tarik lagi dananya semua, karena aku lagi pas butuh duit banget di Berlin waktu itu, lagi zamannya ujian ya. Jadi pas ujian itu aku nggak bisa kerja dan aku harus menarik semua dana sahamku di Indonesia. Dan sejak itu aku nggak pernah invest lagi di Indonesia, tapi lebih main saham di sini ya investnya ya. Ya, dari Nico Safat, wanna share about cryptocurrency next? Ya, sejak aku posting di Instagram tentang aku menang kompetisi blockchain, itu banyak banget yang nanya tentang cryptocurrency ya. Aku yang paling banyak ku pegang saat ini adalah Ethereum. Dan juga aku punya sedikit Bitcoin, punya sedikit Binance Coin. Jadi ya banyak yang bisa diinvest ya di cryptocurrency. Yang kemarin banyak juga yang nanya aku pakai platform apa. Aku pakai platform saat ini 2, Binance sama Coinbase ya. Itu yang paling populer, yang aku paling percaya juga untuk naruh duitku di situ. Dan performanya saat ini jauh lebih bagus dibandingin sahamku ya. Jadi dari portfolio saham sama portfolio kripto itu pertambahan nilainya kripto jauh lebih tinggi gitu. Bahkan cryptocurrency-ku naik sampai mungkin 150% ya. Jadi jauh ngalahin portfolio sahamku. Bener-bener ini tahun-tahunnya kripto sih sebenarnya. Dan kurasa belum terlambat untuk invest di cryptocurrency karena target harganya masih tahun 2021 tuh diprediksi bakal tinggi sekali ya. Dari Aldi, tidur berapa jam sehari mas rata-rata? Tidurku nggak teratur, kadang aku tidur lama sekali, kadang cuman sebentar banget gitu. Tapi rata-rata aku tidur jam 12 dan bangun jam 6 pagi ya. Jadi 12, 6, ya 6 jam lah, 6 jam rata-rata bisa dibilang ya. Dari Apa Jiwe, what is your biggest fear? Bisa dibilang aku sejak umur 30 ini nggak banyak sih ketakutan ya. Ya kalau mungkin kalau aku bisa nyebutnya sebenarnya aku ini temanya tentang orang tuaku ya, udah cukup tua mereka ya. Dan aku cukup takut seandainya mereka berpulang dan aku nggak bisa pulang gitu. Mungkin karena entah kenapa alasannya,
kita nggak bisa menemani orang tua di masa-masa akhirnya ya. Dan itu mungkin salah satu ketakutan terbesarku, walaupun sebenarnya bukan takut sih, lebih aku udah mengikhlaskan seandainya terjadi apa-apa gitu, karena setiap pulang ke Indonesia aku selalu pamitan sama orang tuaku gitu, karena kita nggak tahu ya, namanya usia, Tuhan yang ngatur, jadi bukan kita nggak tahu, dan kita hanya berharap yang terbaik. Tapi ya makanya aku selalu pamitan kalau misalnya kita pulang lagi dari Indonesia ke Eropa lagi ya. Dari Luna, Kak nggak pengen menghabiskan masa tuanya nanti di Indonesia atau di Swiss lamanya. Ya sebenarnya kurang suka dengan istilah menghabiskan masa tua ya. Aku belum mikir ke situ gitu, tapi ya kita nggak tahu. Cuman aku saat ini masih enjoy di Eropa, dan aku punya mimpi juga, bakal punya mungkin di Indonesia punya rumah liburan gitu, dimana aku bakal sering main ke Indonesia gitu. Tapi aku belum mikirkan itu secara detail gitu, jadi itu belum termasuk, bukan mimpi dalam jangka dekat ya. Jadi mungkin jangka panjang yang aku belum fokus ke situ gitu. Ya, dari Cap Teti, penasaran sama tipe bos di sana dan rekan kerja seperti apa, siapa tahu berkenan masuk vlog. Ya memang bosku sama rekan kerjaku tahu ya kalau aku ngevlog gitu, dan mereka sebenarnya mau sih masuk vlog, cuman akunya yang nggak mau gitu, karena aku pengen profesional, kita nggak mau mencampur adukan gitu, karena aku pengen stay agak ada distance sedikit gitu, walaupun deket tapi nggak deket sekali, karena lebih mudah buat aku untuk stay profesional ya di situ ya. Ya, dari Nur Kamila Fitri, adakah kesenjangan antara pegawai negeri dan swasta di Swiss? Enggak, pegawai negeri di sini kadang bahkan penghasilannya lebih besar dan tunjangannya lebih besar juga ya. Dan di sini enaknya pegawai negeri itu kamu lebih punya waktu buat keluarga gitu. Kayak aku sebenarnya hitungannya pegawai negeri sih, karena aku kerja di semacam PLN-nya, walaupun PLN-nya ini di publik ya, tapi tetap aja 100% dimiliki kanton Basel atau negara, pemerintah gitu kan. Dan fasilitas yang ku dapetin itu lumayan bagus menurutku, dan kita tetap punya waktu banyak sama keluarga. Dan kalau aku dengar orang yang kerja di swasta itu lebih waktu untuk keluarganya lebih sedikit gitu, dan tunjangan buat anaknya lebih sedikit gitu. Dan di tempatku tunjangan buat anaknya tuh sangat besar ya, dan juga uang pensiunnya mereka bayar 2 kali lipat dibandingkan yang biasanya ya. Jadi bagus gitu, jadi nggak ada kesenjangan ya. 160 cm untuk cowok di lingkungan kamu terlalu pendek ya bang, please nama di blur ya. Oke. Di Swiss enggak sih, menurutku 160 itu masih ya mungkin lebih termasuknya yang pendek, tapi nggak terus super pendek gitu, nggak, karena orang Swiss itu banyak juga yang pendek ya, jadi nggak seperti orang Jerman. Kalau di Jerman itu tinggi banget ya, atau Belanda atau misalnya Skandinavia itu mereka tinggi banget, tapi Swiss, Perancis itu orang-orangnya banyak juga yang pendek ya, jadi jangan khawatir. Tapi ya sekali lagi ini buat semua sih sebenarnya, jangan pernah malu akan sesuatu yang kamu nggak bisa ubah ya. Jadi misalnya kayak penampilan wajah kamu gitu, fisik kamu, sesuatu yang bawaan lahir kita, itu disyukuri aja, karena itu tergantung cara kita memandang gitu. Aku juga dulu dengan tinggiku yang 169 sebenarnya juga nggak terlalu tinggi, itu aku juga merasa minder banget ya dulu ya. Merasa kayak pendek gitu, dan sebenarnya itu hanya di pikiran kita aja, orang nggak nganggap kita seperti itu gitu. Aku nggak merasakan hal-hal negatif atau dampak yang negatif dari tinggi badanku ya. Dulu aku sering mikirin itu karena mungkin kita masih muda gitu, 25, quarter life crisis itu tadi ya, yang aku bahas di vlog sebelumnya. Jadi aku ngerti perasaan kamu, tapi sesuatu yang nggak bisa kita ubah gitu ya. Itu kamu harus benar-benar merangkul sesuatu yang benar-benar kamu nggak bisa ubah itu, dan nikmati hidup kamu seperti apa adanya gitu kan. Hari terberat dalam hidup adalah ketika, nih dari MRZ,
Hari terberatku itu waktu waktu awal-awal aku di sini sebenarnya, sekitar 3 tahun pertama atau 5 tahun pertama di Eropa ya. Itu aku banyak ngalamin culture shock dan bentrokan-bentrokan kultural didikan orang tua yang membuat aku cukup depresi sebenarnya. Waktu itu aku sering juga merenung di jalan gitu, mikirin dosa, mikirin segala macam. Sampai aku bahkan nulis surat ke guru ngajiku dulu ya, minta pendapat gitu, ya dari situ sejak surat balasannya datang, hidupku jauh lebih nyantai ya. Memang kita kadang perlu pembimbing, perlu guru ya untuk mengerti sesuatu, karena kita nggak bisa mengerti semuanya teman-teman. Kak, tips biar dapet cewek bule dong, hehehe. Dari Husni Hafiz. Tipsnya sebenarnya sama aja kayak dapetin cewek Indonesia ya. Cuman tambahannya mungkin stay serius gitu. Jadi walaupun kalian humoris tapi nggak terlalu humoris yang lebay gimana gitu. Jadi orang sini suka cowok yang cenderung serius tapi bisa bikin ketawa tapi tetap serius gitu kan. Sisanya sama kayak di Indonesia, jangan friendzone, terus harus kalian eskalasiin gimana kalian ngungkapin perasaan kalian, sama deh ya. Dari Dwi Aprin, negara paling favorit yang ingin dikunjungin. Aku pengen banget yang pengen kukunjungin banget tuh sebenarnya Latin Amerika sih, kayak negara-negara seperti Kolombia, terusnya Honduras, terusnya Nicaragua, negara-negara kecil maksudnya besar tapi yang mungkin jarang terdengar gitu, dan pulau-pulau Karibik gitu, Kuba gitu-gitu ya, itu mungkin yang aku pengen banget. Dari Norma 94, mau menanamkan agama ke anak sama kayak ortu nggak? Kalau sama mungkin enggak ya, cuman aku ngambil yang baiknya, terus aku mungkin pakai caraku sendiri juga gitu, karena banyak hal juga yang sekarang aku pikir mungkin bukan cara yang terbaik gitu ya untuk ngasih pendidikan agama ke anak gitu. Jadi misalnya dulu banyak sekali paksaan dan juga kita jadi takut karena orang tua kita marah gitu kan, dan kita jadi beribadah hanya sebenarnya karena kita pengen nyenengin orang tua gitu. Kita jadi pengen beribadah hanya untuk biar orang tua udah seneng lah gitu, udah nggak marah-marah gitu kan. Ya itu mungkin yang menurutku mungkin tidak tepat buat aku gitu ya. Mungkin ada juga orang-orang yang cocok dibegitukan, tapi sama aku itu nggak masuk gitu. Jadi dulu aku mungkin banyak ibadah memang karena hanya orang tuaku gitu ya, dan aku nggak pengen ngajarin hal itu ke anakku gitu. Seandainya mereka mungkin anakku baru 1, seandainya nanti anak-anakku pengen beribadah, aku pengen itu karena mereka memang butuh beribadah, ingin beribadah gitu, bukan karena aku ya. Ya, that's it. Sampai situ dulu. Masih banyak sekali pertanyaannya, cuman nggak bakal aku jawab semua di satu video ini ya. Tapi ini mungkin videonya bakal jadi panjang, tapi nggak apa-apa lah, karena temanya memang Q&A ya. Ya teman-teman, terima kasih udah nonton sampai sejauh ini, dan aku mau nutup videonya. Yaudah, sehat selalu dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye. Wah, cantik-cantik ya hiasannya, dan di depannya ada toko bunga juga. Mana yang bunga favorit kalian?